Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kolom komentarnya Satelit Cinta, ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa cewek itu makin kesini, makin kesana. Nggak, gue bercanda. Cewek itu makin kesini kok makin toksik, makin banyak yang negatif. Ada juga yang komen semakin susah nyari cewek baik-baik. Di video kali ini gue pengen banget bahas alasan kenapa semakin kesini kok cewek toksik tuh semakin banyak. Kenapa banyak banget cewek yang bangga mempertontonkan hal negatif? Kenapa cewek itu semakin bangga memamerkan sesuatu yang tidak bermoral? Ini tuh bangga loh, bukan hanya sekedar suka, tapi bangga, miris. Nah, gue tertarik banget bahas ini. So, mari kita mulai. Seingat gue udah pernah bahas tentang wanita yang prioritasnya adalah mengejar validasi. Mengejar validasi ini udah kayak jadi makanan pokoknya cewek. Dulu tuh, capernya cewek itu jual mahal. Karena memang dulu dengan cara itu, wanita berhasil mencuri perhatian laki-laki. Dia bisa caper dengan malu-malu kucing. Tapi sekarang, karakter itu sudah jauh bergeser. Budaya cewek yang punya malu itu zaman sekarang udah bergeser. Ingat ya, perhatikan. Kata kuncinya adalah cewek itu suka minta validasi. Terlepas dari validasinya positif atau negatif, yang pasti cewek itu suka minta validasi atau pengakuan. Pengakuannya pengakuan dari siapa, Bang? Pengakuan dari cowok tentunya. Jadi sebenarnya kitalah yang menentukan arah validasi cewek itu. Kalau semakin kesini pikiran kita semakin negatif, isinya dada sama paha mulu, maka secara nggak langsung kita sudah menciptakan validasi baru ke cewek bahwa kita akan tertarik kalau udah lihat dada sama paha. Ini gue masih sopan loh nyebut dada sama paha. Sebenarnya kan dalam pikiran kalian nih cowok-cowok lemah lebih dari itu kan. Oke, balik ke cewek minta validasi. Cewek minta validasi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, ya. Karena tujuannya adalah untuk mencari perlindungan, agar bisa dipilih menjadi selir atau istri-istri para prajurit zaman dulu tuh. Nah, di zaman jahiliyah, cewek itu mencari perlindungan dengan cara menggoda laki-laki. Zaman sekarang, orientasinya bukan hanya soal perlindungan lagi, tapi lebih opportunis, lebih ke benefit atau keuntungan pribadi ketika mereka minta validasi. Pertanyaan gua, siapa yang suka nonton cewek-cewek seksi yang joget? Siapa yang suka ngasih like sama cewek-cewek yang mempertontonkan dada dan paha? Siapa yang bahkan ngasih gift ke cewek dan apresiasi berlebih ketika dia menggugurkan moralnya? Gak mungkin dong gue jawab banci. Yang paling banyak nge-like, nonton, terus ngasih gift, itu kan kita para cowok. Jangan kita deh, gue gak ikut-ikutan, gue gak gitu. Coba dah lu perhatiin di akun-akun media sosial cewek yang modelnya kayak begitu. Lihat viewersnya ada berapa. Coba lu lihat likes-nya itu ada berapa. Dan coba lu lihat kolom komentarnya. Parah banget bro. Kan Satelit Cinta itu ciri khasnya apapun yang terjadi, apapun perubahan yang terjadi sama cewek, Satelit Cinta itu selalu menyalahkan cowoknya. Walaupun gue sebagai naratornya nih juga cowok ya. Kenapa gue selalu nyalahin kita para cowok? Karena memang kitalah yang menjadi pemimpin bagi para cewek. Kalau misalkan pemimpinnya rusak, yang dipimpin juga pasti lebih rusak. Semakin lo kasih respon ke cewek-cewek kayak begitu, dia akan semakin merasa bangga, dan merasa benar gitu ya ketika melakukan itu. Dan komen-komen yang mengatakan bahwa cewek-cewek zaman sekarang tuh makin rusak, itu bukan hanya di channel gua, tapi banyak juga di channel-channel lain yang suka komen kayak begitu. Gue paham ya, gue paham apa yang kalian rasakan, gue paham keresahan kalian ya, kegelisahan kalian para jomblo yang susah nyari cewek yang baik-baik ya, paham gue. Tapi daripada lu mengeluhkan atau gelisah dengan cewek-cewek begitu, mending kita introspeksi diri, apa yang kurang dari diri kita, perbaiki. Mending kita fokus untuk menjaga kualitas diri. Pasti kita akan dipertemukan dengan wanita-wanita yang berkualitas juga. Coba deh kalian itu serentak berhenti nge-like
follow, nonton, ngasih gift ke cewek-cewek yang menggugurkan moralnya. Percaya sama gua, kalau perlu lu balik lagi ke channel gua. Kalau misalkan gua ngomongnya bullshit, gue berani jamin pasti tren itu akan berubah. Maka cewek akan tetap seperti semula minta validasi apa yang disukai sama cowok. Kalau para cowoknya suka wanita yang baik-baik, wanita yang punya prestasi, wanita yang punya karya, wanita yang memang berwawasan tinggi, wanita yang memang anggun, lembut, dan gak toksik ya, maka wanita juga akan berubah seperti itu karena mereka tahu yang disukai cowok memang seperti itu. Kalau misalkan lu, para cowok, dalam otak lu itu masih isinya porno semua, nggak usah sok-sokan gelisah, kenapa ya cewek zaman sekarang kok makin banyak yang toksik. Nggak usah. Nah, itu baru faktor pertama kenapa mereka bangga melakukan itu, karena memang cowok suka. Faktor kedua, orientasinya seperti yang udah gue bilang tadi, bukan hanya soal mencari perlindungan atau minta pengakuan cowok, tapi mereka bisa dapat makan dari situ. Mereka bisa beli make up dari situ, mereka bisa beli skincare dari situ, dan itu semua difasilitasi, dan kita para cowok malah ngedukung, ngasih gift. Ya mereka tambah bangga lah mamerin itu dan ngerasa itu udah bener. Ini kalau dibiarin tambah parah bro. Bisa jadi tetangga cewek lu juga ikut-ikutan. Bahkan saudara cewek lu juga bisa ikut-ikutan. Nauzubillah min dzalik ya. Sampai sini paham poinnya bro ya. Kebanyakan ngomel gua hari ini tapi gak apa-apa. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, penumpang akan selalu mengikuti kemana si pemegang kemudi. Jika kemudinya diarahkan ke jurang, maka penumpangnya akan ikut terjatuh ke jurang. Berbicara tentang hal negatif dari perempuan, maka lihat juga laki-lakinya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.